Penyakit MAH bisa menyerang siapa saja loh, tua, muda, pria, wanita, bahkan anak-anak sekalipun. Nah, kata MAH itu sendiri itu berasal dari bahasa Belanda yang memang artinya lambung. Nah, kita semua kan memang memiliki lambung tentunya ya. Jadi semua orang memang memiliki faktor resiko untuk terkena penyakit MAH. Yuk kita cari tahu mengenai penyakit MAH ini. Tonton sampai habis ya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Nah, kali ini saya mau membahas mengenai macam-macam penyakit lambung dan faktor resikonya, apa saja penyebabnya, dan juga hal-hal apa yang harus kalian lakukan. Nah, bagi kalian yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, karena saya akan terus update info-info kesehatan untuk kalian. Nah, MAH itu atau lambung itu sendiri ada yang dikarenakan penyakitnya itu dikarenakan kelainan organik. Jadi ada luka ataupun adanya keradangan di dinding lambungnya. Nah, ini bisa dikarenakan beberapa faktor, tapi yang umumnya itu dikarenakan adanya kuman Helicobacter pylori dan juga obat-obatan yang dikonsumsi. Kuman? Iya, jadi ternyata di lambung kita itu bisa hidup loh kuman, dan kuman ini berbahaya karena dia bisa mengakibatkan gastritis kronik dan yang akan mengakibatkan kanker lambung. Nah, kalau obat-obatan itu juga bisa mengakibatkan kerusakan dari dinding lambung kita. Jadi kalian jangan sembarangan untuk konsumsi obat-obatan ya. Terus konsultasikan penyakit kalian ke dokter kepercayaan kalian. Nah, untuk penyakit yang tadi saya sebutkan itu kalian perlu untuk pergi ke dokter ahli gastro untuk kalian dilakukan pemeriksaan endoskopi namanya, jadi teropong. Nah, jadi kalian kalau sudah mengalami nyeri lambung yang terus menerus, teman-teman harus pastikan diperiksa ya, jangan sampai nantinya menyesal kalau terlambat memeriksa. Karena kalau memang ternyata ditemukan adanya kuman Helicobacter pylori, maka teman-teman akan diberikan pemberian antibiotik. Nah, antibiotiknya itu nggak cuma satu loh, jadi ada beberapa macam dan juga jangka waktunya juga tertentu, nggak hanya pendek jangka waktunya, tapi cukup panjang. Nah, itu yang kasus yang kalau ditemukan Helicobacter pylori. Nah, tapi kalaupun ternyata hanya ditemukan adanya luka, itu pun juga harus diobati, karena kalau lukanya tidak diobati maka bisa mengakibatkan pecahnya dinding lambung, jadi bocor, lambungnya bocor sehingga nanti asam lambungnya bisa keluar ke perut kita dan mengiritasi seluruh perut, dan itu bisa mengakibatkan kematian. Nah, ini bahaya ya, karena kalau sudah sampai bocor itu perlu operasi, dan operasinya itu nggak mudah. Saya pernah mengikuti operasi pada pasien yang lambungnya itu bocor. Itu harus dicuci sampai berkali-kali karena lambung yang asam lambung itu mengiritasi dan melukai dinding usus yang lainnya ya. Jadi sangat mengerikan ya. Oke, itu yang dikarenakan kelainan yang organik ya. Jadi memang ada kelainan di dinding lambung dari orang yang menderita sakit. Tapi ada juga yang hanya fungsional. Jadi tidak ditemukan adanya luka maupun radang, namun gejala yang dirasakan orang tersebut sama. Jadi merasakan nyeri ulu hati, daerah ulu hatinya terbakar, kemudian juga merasakan perut kembung, cepat kenyang, mual ya. Nah, hal-hal apa saja yang bisa membantu untuk mengurangi dispepsia fungsional ini sendiri? Nih, saya ada jurnal terbaru ya dari Frontiers. Nah, saya sebutkan ya. Jadi di jurnal ini menyebutkan pentingnya makan dengan perlahan. Jadi dikunyah dengan
pelan-pelan ya, sambil kita nikmati dan kita syukuri makanan yang dimakan oleh kita ya. Nah, kemudian kita juga perlu makan secara teratur. Jadi jam makannya itu selalu di jam yang sama ya. Nah, kemudian juga kurangi asupan makanan yang tinggi lemak, karena makanan-makanan yang tinggi lemak itu umumnya juga tinggi karbohidrat, tinggi protein, maka akan mengakibatkan pengosongan lambungnya itu terlambat ya. Nah, dan juga kurangi makanan-makanan olahan. Jadi lebih banyaklah memakan makanan-makanan yang fresh ya. Itu juga kaitan juga kalian perlu memakan lebih banyak sayuran dan juga buah-buahan. Kalian yang belum menonton video saya mengenai manfaat sayur dan buah-buahan, kalian perlu sekali untuk menonton video ini ya. Karena manfaat dari sayur dan buah-buahan ini mungkin kalian belum tahu. Nah, terus juga kalian bisa mengurangi asupan dari alkohol dan juga kopi ya. Lebih baik dihindari lah kalau memang ada penyakit lambung ya. Dan juga kalian bisa memulai untuk diet bebas gluten ya, diet gluten free ya. Di toko-toko kue sekarang ini sudah ada yang mengatakan kue ini bebas gluten. Nah, itu kalian perlu mencoba diet rendah gluten tersebut selama kurang lebih 4-8 minggu ya. Nah, itu tips dari jurnal tersebut ya. Nah, kalau kalian punya tips-tips lain, jangan lupa komen ya. Atau kalau kalian punya pertanyaan, juga komen di kolom komentar ya. Nah, tentunya jangan lupa untuk like video ini, share video ini, dan juga subscribe channel saya ya, supaya saya lebih lagi semangat untuk membagikan info-info yang bermanfaat untuk kalian. Salam sehat, bye bye.